kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Halo teman-teman, selamat menyaksikan tugas video Bahasa Indonesia dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. India Zara, 2. Siva Uji Vanessa, 3. Yekti Suryaning Tias, 4. Yutika Siva Ayulindia akan sharing tentang permasalahan pencemaran udara. Selamat menyaksikan. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan kondisi di mana udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Rumusan masalah meliputi 1. Apa dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia di berbagai wilayah? 2. Apa peran teknologi hijau dalam mengatasi pencemaran udara? 3. Apa dampak pencemaran udara terhadap pertanian dan hasil pertanian? Penjelasan masalah 1. Apa dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia di berbagai wilayah? Variasi dampak membahas bagaimana dampak pencemaran udara dapat bervariasi di berbagai wilayah, termasuk perbedaan dalam jenis polutan udara, sumber pencemar, dan tingkat paparan. Faktor wilayah mendiskusikan faktor-faktor wilayah yang mempengaruhi dampak pencemaran udara seperti kondisi geografis, kepadatan populasi, tingkat industrialisasi, pola transportasi, dan praktek pertanian. Risiko kesehatan menjelaskan risiko kesehatan yang terkait dengan pencemaran udara, termasuk penyakit pernapasan, masalah kardiovaskular, gangguan sistem saraf, dan dampak psikologis. Variabilitas efek menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan yang mendasarinya, dan status sosioekonomi dapat mempengaruhi seberapa rentan seseorang terhadap dampak pencemaran udara. Kebijakan dan tindakan menyoroti kebijakan lingkungan dan tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia di wilayah, termasuk regulasi emisi, penggunaan transportasi besi, dan promosi energi terbarukan. Penjelasan masalah yang kedua, apa peran teknologi hijau dalam mengatasi pencemaran udara? Teknologi hijau mengidentifikasi teknologi hijau yang dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran udara, seperti teknologi energi terbarukan, kendaraan listrik, penggunaan bahan bakar bersih, dan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Pengurangan emisi mendiskusikan bagaimana teknologi hijau dapat membantu mengurangi emisi polutan udara dari berbagai sumber, termasuk industri, transportasi, pembangkit listrik, dan rumah tetangga. Inovasi dan pengembangan mayoritas inovasi terbaru dalam teknologi hijau yang dapat secara efektif mengurangi pencemaran udara, seperti teknologi pemurnian udara, sistem pemantauan polusi udara yang pintar, dan pengembangan material ramah lingkungan. Implementasi dan penyebaran menganalisis tantangan dan peluang dalam mengimplementasi teknologi hijau dalam skala besar untuk mengatasi pencemaran udara, termasuk aspek ekonomi kebijakan, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Dampak sosial dan lingkungan
memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari penggunaan teknologi hijau, termasuk manfaat ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup jangka panjang. Melalui pembahasan rumusan masalah ini, dapat dipahami bagaimana teknologi hijau memiliki peran krusial dalam upaya mengatasi pencemaran udara dan menjaga kesehatan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Penjelasan masalah yang ketiga, apa dampak pencemaran udara terhadap pertanian dan hasil pertanian? Produktivitas tanaman membahas bagaimana pencemaran udara dapat mengurangi produktivitas tanaman melalui berbagai mekanisme seperti penghambatan fotosintesis, penurunan kualitas tanah, dan kerusakan struktur tanaman. Kualitas hasil pertanian menjelaskan dampak pencemaran udara terhadap kualitas hasil pertanian, termasuk penurunan kandungan nutrisi, peningkatan kandungan logam, berat atau senyawa kimia berbahaya, dan risiko kontaminasi bagi konsumen. Kerentanan tanaman menganalisis seberapa rentan tanaman terhadap pencemaran udara, termasuk varietas tanaman yang lebih toleran dan tindakan khusus yang dapat diambil untuk melindungi tanaman dari efek negatifnya. Ekosistem perekonomian menyoroti dampak pencemaran udara terhadap ekosistem pertanian secara keseluruhan, termasuk mikroorganisme tanah, fauna tanah, dan keanekaragaman hayati di lingkungan pertanian. Keseimbangan ekosistem memperhatikan bagaimana pencemaran udara dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pertanian, termasuk interaksi antara tanaman, hama, predator alami, serta dampaknya terdapat berkelanjutan sistem pertanian. Melalui pemahaman tentang dampak pencemaran udara terhadap pertanian dan hasil pertanian, dapat dirumuskan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang lebih baik serta strategi untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan pertanian. Nah, jadi kesimpulannya, dengan diterapkan sistem informasi pada kualitas udara di Indonesia yang lebih nyaman digunakan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat, diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang mengalami gangguan saluran pernafasan yang diakibatkan oleh polusi udara hingga korban jiwa melalui informasi aksi pencegahan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.